Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma balikna zahra Makkah wal Madinah. Oke, jumpa lagi dengan aku, dengan Bu Ema di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara haji plus dan umroh bersama kami. Berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku membahas tentang pengertian umroh beserta syarat dan tata caranya ya. Tapi sebelumnya subscribe terlebih dahulu. Umroh biasa disebut dengan haji kecil ya. Pelaksanaan ibadah umroh ini sama dengan ibadah haji, yaitu dilaksanakan di tanah suci. Secara bahasa, pengertian umroh adalah berkunjung ke suatu tempat. Sementara dalam istilah fikih, umroh berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sa'i, dan tahallul. Perbedaan ibadah haji dan umroh terletak pada waktu dan pelaksanaannya ya, yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan Dzulhijjah, sedangkan ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja, tidak terbatas pada bulan dan waktu. Namun ibadah umroh hukumnya makruh jika dilakukan di hari Arafah, Idul Adha, dan 3 hari tasrih, yaitu tanggal 1, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi hari tasrik makruh untuk melakukan ibadah umroh. Dan untuk syarat pelaksanaan ibadah umroh, agar ibadah umroh Anda diterima ya, ada beberapa syarat melaksanakan ibadah umroh yang harus dipenuhi, diantaranya beragama Islam, sudah balik atau dewasa. Anak-anak tetap boleh diperbolehkan ya untuk ibadah umroh, namun tidak termasuk ke dalam syarat wajib umroh. Selanjutnya berakal sehat. Umat muslim yang melaksanakan ibadah umroh harus dapat membedakan ya mana yang baik dan yang buruk. Jadi harus berakal sehat dan merdeka serta mampu, dan harus ada mahramnya ya bagi perempuan. Oke, dan tata cara ibadah umroh memiliki rukun yang berbeda dengan ibadah haji ya. Dilansir dari Kemenak, berikut adalah rukun yang menjadi tata cara ibadah umroh ya yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, melakukan niat. Yang pertama adalah melakukan niat dan memakai ihram. Miqat terletak di Madinah dan merupakan tempat melakukan niat dan memakai ihram. Adapun yang harus dilakukan saat miqat adalah mandi, memakai pakaian ihram, wudhu, sholat sunnah ihram 2 rakaat, dan membaca niat untuk umroh. Oke. Dan yang kedua, melakukan tawaf. Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam ya, dimulai dari titik Hajar Aswad dan berakhir di titik Hajar Aswad pula. Untuk yang ketiga, melakukan sa'i. Sa'i dilakukan dengan berjalan kaki dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali pula ya. Di balik perintah melakukan sa'i ada kisah tentang keimanan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam sedang pergi melakukan perintah Allah, putranya menangis karena kehausan ya. Siti Hajar pun berjalan mencari sumber air.
Setelah berjalan 7 kali bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, akhirnya muncullah air dari hentakan kaki putranya Ismail. Untuk yang keempat, tahallul atau mencukur rambut. Rukun umroh berikutnya yaitu tahallul ya, atau mencukur rambut. Tahallul dilakukan sebagai penutup ibadah umroh. Jamaah laki-laki dapat mencukur gundul ataupun mencukur sebagian rambut kepala, dan jamaah perempuan dapat mencukur minimal 3 helai rambut. Dengan melakukan tahallul, maka telah terbebas dari larangan selama ihram dan berakhirlah ibadah umroh. Dan yang kelima, tertib. Terakhir, rukun tersebut harus dilakukan dengan tertib. Pelaksanaan rukun umroh harus sesuai urutan ya, dimulai dari niat dan diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut. Sedang keutamaan dalam beribadah umroh, ada banyak sekali ya keutamaan melaksanakan ibadah umroh, yaitu umroh saat bulan Ramadan sama dengan haji. Keutamaan pertama dalam beribadah umroh pada bulan Ramadan adalah pahalanya sama dengan ibadah haji. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh pada saat Ramadan senilai dengan ibadah haji. HR Bukhari. Dan dijauhkan dari kemiskinan dan dihapuskan dosa-dosa. Jika seseorang telah melakukan umroh dan melakukan umroh kembali ke tahun-tahun yang berikutnya, maka dosa di antara kedua umroh tersebut akan dihapuskan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan umroh, misalkan di tahun kemarin ya kita melakukan umroh, lalu di tahun sekarang kita melakukan umroh, jadi di antara tahun kemarin dan sekarang itu akan dihapuskan dosa-dosa kita. Nah itulah ya. Dan yang selanjutnya yaitu doa yang dikabulkan. Jadi doa kita itu di sana akan dikabulkan ya. Tidak boleh suudzon kalau tidak dikabulkan. Jadi harus husnudzon. Doa kita pasti dikabulkan. Orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka jika mereka bermohon kepadanya, pastilah dikabulkannya. Nah, pastilah dikabulnya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuni. HR Ibnu Majah, ada hadisnya ya. Kalau kita memohon ampunan pasti kita diampuni, dan kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Yakinlah ya. Dan untuk selanjutnya dapat ketenangan hati ya. Ibadah umroh membuat seseorang lebih sabar dan tenang hatinya. Selain itu, kualitas keimanan pun akan meningkat dan kehidupan yang lebih tentram. Jadi kalau kita menunaikan ibadah umroh maupun haji itu, hati kita akan tenang ya. Oke, silahkan Bapak Ibu segera menunaikan ibadah umroh maupun haji. Dan untuk pahala sholat yang berlipat ganda, nah ini untuk sholatnya pun pahalanya berlipat ganda. Ada beberapa tempat sholat ya yang memiliki keistimewaan pahala sholat yang berlipat ganda, seperti sholat di Masjid Kuba. Apabila melaksanakan sholat 2 rakaat akan mendapat pahala setara dengan umroh. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah sholat di Masjid Kuba itu pahalanya setara dengan umroh. Itulah ya penjelasan mengenai apa itu umroh yang dapat disampaikan untuk mewujudkan mimpi Anda ke Tanah Suci. Anda dapat memanfaatkan ya.
umroh di travel kami dengan biaya yang murah, mulai dari 25 juta rupiah sampai ada yang 34 juga ada ya, 35 jutaan untuk 30 hari full di umroh ya, di Tanah Haram 30 hari full, jadi 1 bulan full ya. Dan untuk ibadah haji 160 juta rupiah ibadah haji plus ya, atau percepatan 160 juta saja. Oke, bagi Bapak Ibu yang menginginkan umroh maupun haji di travel kami, silahkan hubungi di nomor WA ini ya. Oke. Dan untuk Bapak Ibu yang menginginkan umroh di bulan Agustus ini, untuk harganya sudah keluar ya. Ini untuk pesawatnya itu Lion Air start Surabaya langsung Jeddah ya, untuk di Jawa Timur ini ya. Ini ada paket 9 hari, harganya 25.950.000 rupiah. Dan untuk hotelnya di Makkah itu ada di Al-Kiswah ya selama 4 hari, dan untuk di Madinah ada di Burj Mawadah selama 5 hari. 3 hari ya, untuk 2 harinya itu perjalanan. Oke, dan untuk 12 hari ini harganya juga cukup murah, cuma 28.250.000 rupiah. Untuk hotelnya di Mekah selama 5 hari, yaitu di Fajr Bade selama 5 hari ya, dan untuk di Madinah selama 5 hari juga, yaitu ada di Amzat Salam. Ini juga ada yang 16 hari, jadi 9 hari, 12 hari, 16 hari ini sudah keluar untuk harganya ya. Untuk 16 hari 29 juta rupiah. Untuk hotelnya di Makkah ada di Hijrah Al-Masih, dan untuk di Madinah ada di Amzat. Oke, dan untuk di Madinah ini 9 hari ya, jadi ini arba'in. Ini umroh arba'in 29 juta rupiah, murah untuk Bapak Ibu ya. Silakan yang mau gabung di travel kami di PT An-Namirah Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, segera hubungi kami ya. Ini untuk bulan Agustus. Oke, ini semuanya sudah keluar, dan untuk bulan Syawal di bulan April juga masih menerima pendaftaran. Oke. Nah, sekali lagi untuk Bapak Ibu yang ingin menunaikan ibadah umroh sekaligus berkunjung ke kota Madinah, silahkan ya, dan kota Makkah, silahkan ikuti kami dengan menggunakan layanan paket umroh 2024 dari PT An-Namirah Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur. Insya Allah merupakan sebuah layanan jasa perjalanan umroh yang memberikan akomodasi bagi tamu Allah, dan sebagai jasa travel profesional ya, memberikan layanan semaksimal mungkin untuk kenyamanan dan kepuasan jamaah semua. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap hambanya yang rindu ingin ke Baitullah untuk beribadah umroh, dan semoga setiap umroh yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan hidup setiap jamaah menjadi lebih berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Di mana kita? An-Namirah, An-Namirah, An-Namirah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.